Bukan
apa yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan kita tuh karena ada Roh Allah. Amin. Dalam diri kita. Amin. Oleh sebab itu kita terus menari lagi ya. Ya. Karena berkat Tuhan begitu banyak melimpah buat kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab para sanggup lingkarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, amin. Kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Atas anugerah Tuhan bagiku. Atas anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kita, amin? Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita nikmati anugerah Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. We worship you Lord. Sama-sama kita katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru, amin. Di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu
selalu baru. Amin. Di setiap waktu kebenaran-Mu, yes, kebenaran-Mu, Namu mengikutiku sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Ku nikmati, Amin. semua kebaikan-Mu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu. Ku nikmati, ku nikmati semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Amin. Sepanjang hidupku. Siapa yang percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah-limpah dan mengikuti sepanjang hidup kita? Mari sekali lagi kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Amin. Ku nikmati, nikmati semua kebaikan-Mu, semua kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan Ku bersyukur, bersyukur atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah-limpah, yes, selalu baru. Di setiap waktuku kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. katakan anugerah-Mu.
Amin. Anugerah-Mu melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Yes, amin. Oh, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Sepanjang hidup kami Tuhan, anugerah-Mu mengikuti. Haleluya. Kebenaran-Mu Tuhan dan perkenanan-Mu melimpah bagi kami. Ya Rabba Sakarala Bala Bala Bala, Ya Rabba Sakarala Bala Bala Bala, kami bersyukur. Haleluya. Anugerah-Mu memulihkan kami, anugerah-Mu menyembuhkan kami Tuhan. We Ya Rabba Sakarala Bala 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 Bala, Ya Rabba, anugerah menyembuhkan kami Tuhan. Yes, anugerah-Mu membaru luka-luka hati kami. Ya Rabba Sakarala Bala Bala. Worship you, I love you. Mari kita bersyukur buat Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat gereja ini ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Yes, Sakaraba Sakarabo, Ya Rabba Sakaraba, Ya Rabba Sekere, Ya Rabba Takaraba, Ya Rabbu, Ya Rabba Sekere. Terima kasih. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu, amin, melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, anugerah-Mu menyertaiku. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan,
Sekali lagi kita katakan dengan lembut, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, amin, melimpah bagi, amin. Yes, selalu baru setiap waktu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu, amin. Wow, anugerah-Mu, melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu, saya rindu kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dari awal. Katakan, ku bersyukur, amin, atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu. Yes, ada anugerah yang melimpah dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, kita sudah pernah merasakan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan sampai hari ini Dia menolong kita. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Engkau baik Tuhan, atas anugerah-Mu ku nikmati, semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Melimpah bagiku di setiap waktuku, amin. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup, mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidup, mengikutiku, mengikutiku sepanjang hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya cuma bilang ada anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita, amin. Saudara, waktu itu saya mau menyaksikan sesuatu yang saya alami. Waktu itu tahun 2020 saya sama istri sama anak kami terbang ke Medan. Rencananya kami mau liburan tahun baru, itu tanggal 31 Desember 2020. Lalu sampai hari itu di Medan, besoknya tanggal 1 kami memuji-muji Tuhan dengan sukacita luar biasa. Lalu tanggal 2 tiba-tiba saya panas tinggi, Bapak Ibu Saudara. Panasnya itu 40 atau 41. Saya menggigil, muter semua, lihat gelap. Lalu pada saat itu COVID tinggi ya, COVID tinggi.
Keluarga semua udah takut. Mereka pikir Anto kena COVID. Lalu saya udah sempoyongan, gak kuat, lemas semua, panas. Lalu Bapak Ibu Saudara tahu, saya dilarikan ke rumah sakit oleh mama mertua saya dan papa mertua. Luar biasa, mereka orang yang luar biasa. Saya beruntung punya mertua yang mengasihi saya luar biasa karena mereka cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya dilarikan ke rumah sakit, lalu diperiksa. Ternyata saya kena infeksi paru, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan COVID, tapi infeksi paru. Saya dikasih pakai masker 2 lapis. Lalu saya dicek dahak, diperiksa, ternyata positif infeksi paru. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba dokter bilang, Anto tidak boleh balik di Jakarta. Kamu harus stay di Medan selama 6 bulan. Wow, Bapak Ibu Saudara, disuruh stay di Medan selama 6 bulan. Bapak Ibu, saya nggak mikir penyakit lagi. Saya mikir bagaimana cara saya meninggalkan semua pelayanan, kerjaan, jadwal yang saya bermusik. Waktu itu mulai promo album ya, saya menulis lagu. Lalu semua itu ada di pikiran. Kemudian dokter bilang, Pak Anto mau nginap di sini di rumah sakit, ada Malik atau balik ke rumah? Saya memutuskan sama mertua, saya bilang, Pak, Mak, saya di rumah aja lebih aman. Saya lihat orang di rumah sakit, dia kena COVID atau penyakit apapun, pada saat itu banyak yang lewat. Banyak yang lewat. Lalu saya pikir kalau Tuhan mau panggil saya siap dari rumah. Haleluya. Saya sudah siap, Tuhan panggil kapan saja. Makanya saya bilang, saya siap rock and roll for Jesus. Amin. Rock and roll, rock itu batu, roll itu menggelinding. Artinya batu tuh kuat, karakternya kuat. Dalam kondisi lagi di dalam titik terendah, tetap cinta Yesus. Amin. Fokus kita kepada Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya mulai mikir, anak saya waktu itu 2 tahun dan itu sangat kuat minum susu. Kalau saya stay di Medan, saya nggak punya penghasilan, Bapak Ibu Saudara. Saya pun mulut ini tidak berani meminta ke siapapun. Orang tua, saudara, bahkan ketika saya sakit, saya nggak mau kasih tahu saudara yang ada di Maluku. Koko saya, mama, adik-adik saya, cici, saya nggak kasih tahu. Saya diam. Saya benar-benar dapatkan. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya diisolasi di kamar sendiri. Diisolasi, makan, karena infeksi paru itu menular, Bapak Ibu Saudara, menular. Lalu saya piring sendiri, sendok sendiri, gelas sendiri. Anak istri nggak boleh dekat. Jadi saya seperti dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Saya istri saya makan, dikasih makanan gitu. Semua pada ketakutan. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak? Satu hari di kamar, lemas. Di dalam pikiran saya, orang terdekat pun gak bisa menolong saya, Bapak Ibu Saudara. Tahu, badan saya dari 89 hari itu turun 73, Bapak Ibu Saudara. Kurus banget. Sekarang 82 saya. Tapi waktu itu 73. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, saya bilang, Tuhan, saya nggak kuat, saya mau pulang, saya mau bekerja, saya mau melakukan aktivitas. Saya nggak mau mikirin sakit saya, Bapak Ibu Saudara. 1 minggu dan modal, karena saya kemana-mana selalu bawa gitar. Di kamar saya ngecereng aja, nyembah Tuhan. Lalu tahu Bapak Ibu Saudara, 5 hari kemudian saya bilang sama mertua, maaf Pak, saya mesti balik anak. Saya harus balik. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya kerjakan. Mereka cuma senyum. Anto, tanya Tuhan, apakah kamu harus balik atau stay? Kamu gak usah mikir makan minum, Tuhan sudah menyediakan. Bapak Ibu Saudara, 1 minggu saya di dalam kamar, saya diisolasi. Saya merasa seperti menderita banget. Orang terdekat pun gak bisa tolong, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa seperti menderita, berada di titik terendah. Saya ingat firman di Mazmur 23:4 dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya, karena Kau yang besertaku, gadamu dan tokanmu, itulah yang menghibur aku. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya mainkan gitar, saya nyembah. We worship you Lord. Tiba-tiba muncul ada satu kalimat dengan nada, anugerahmu melimpah bagiku
selalu baru di setiap waktu. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Bapak Ibu Saudara, di pikiran saya yang paling fatal, Tuhan akan mau panggil saya. Saya cuma bilang, Tuhan saya siap kalau Tuhan mau panggil saya, Tuhan. Saya siap. Tapi lagu ini mengubahkan saya, Bapak Ibu Saudara. Lalu pujian ini nyanyi, anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lalu saya diingatkan satu firman, 2 Korintus 12 ayat 9. Dia bilang seperti ini, dan dia bersabda kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati aku lebih suka bermegah atas kelemahan-kelemahanku, agar kuasa Kristus berdiam di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara, waktu kalimat lagu ini datang, anugerahmu, tiba-tiba spirit saya, roh saya itu bangkit, Bapak Ibu Saudara. Bangkit, spirit saya menjadi kuat. Ada sesuatu yang timbul dari hati, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lagi berharap kepada siapapun, dan benar-benar Tuhan mau saya murni dengan Tuhan. Benar-benar Tuhan mau saya berharap sama Tuhan. Kebenaranmu dan perkenananmu. Sebelum saya dapat terima ini, ada teman saya pemain drum. Dia telepon lalu dia bilang, Anto, gue minta maaf ya, selama kita nge-band sama-sama ngekos selama 9 tahun, gue udah jahat sama lu. Gue minta maaf. Saya cuma bilang, saya sudah memaafkan, saya tidak marah. Hidup saya tidak kepahitan. Terus dia lanjut bilang gini, Bapak Ibu Saudara, bro, gua rasa lu mau dipanggil Tuhan. Bayangkan, teman dekat, teman pelayanan, dia gak kasih firman, dia gak ngasih kekuatan, tapi dia bilang, gua rasa lu mau dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya sudah mendapat rema kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku, roh saya bangkit dan saya tidak takut lagi kematian, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bercanda sama dia, saya bilang gini, brother, kalau saya dipanggil Tuhan ke surga, saya bilang sama Bapak panggil pemain drum biar ikut sama vokalis sama-sama. Teman Bapak Ibu Saudara, dia ketakutan. Tadi saya bilang, bro, gua nggak bercanda, gua pasti bilang, Bapak cabut yang pemain drum biar kami bisa sama-sama rock and roll. Lalu kita ketawa, tapi saya, iman saya, roh saya bangkit karena lagu tadi. Kebenaranmu dan perkenananmu. Lalu tiba-tiba pemain bass Cina Tayu dari Pati ngomong agak medok, bro, kok minta maaf ya, kalau dulu gue pernah sembunyi kaos Superboy lu sama celana dalam, gue yang buang. Saya bilang, bro, udah lupakan, gue nggak marah sama lu, bro. Tapi bro, gue rasa lu mau dipanggil Tuhan. Ini teman dekat, teman main, teman berantem, teman pelayanan, saking dekatnya. Mereka bercanda serius, tapi mereka mengasihi, tapi perkataan-perkataan yang keluar bukan firman. Bro, semangat ya, kuat ya. Jadi keluar dari hati mereka, bro, gue rasa lu mau dipanggil Tuhan, gue minta ampun, minta maaf. Tapi jawaban saya, Bapak Ibu Saudara, saya bilang, bro, tenang. Kalau gue dipanggil Tuhan, gue akan bilang sama Bapak, lengkap nih Pak. Sudah panggil pemain drum, sekarang panggil pemain bass lagi Bapak. Kami sama-sama rock and roll. Karena saya ada tulis satu lagu, rock and roll, gayaku buat Yesus. Jadi kita bertiga rock and roll di surga. Bapak Ibu Saudara, teman saya pemain bass ketakutan. Karena apa? Iman dia belum sampai di sana, dia masih takut mati. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan
Karena kita tidak bisa, kita tidak mampu, tapi Tuhan yang memberikan anugerah buat kita. Amin. Saya cuma bilang, apa kondisi Bapak Ibu Saudara hari ini? Sedang bergumul apa? Sedang ada di dalam lembah kekelaman, sedang ada di titik terendah, sedang lagi menantikan doa, sedang terikat dengan dosa-dosa dan gak bisa keluar dari situasi yang buruk. Saya cuma mau bilang, firman ini yang menguatkan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasa menjadi sempurna. Amin. Saya sakit, dan Bapak Ibu Saudara, saya stay di Medan selama 4 bulan. Selama 4 bulan saya dikurung di kamar. Saya keluar cuma buat mandi air panas. Itu orang udah masuk kamar, saya cuma mandi, masuk, minum obat tiap hari 5 butir. Awalnya 12 butir, setelah 2 bulan 5 butir. Kalau pernah sakit infeksi paru, Bapak Ibu Saudara akan merasakan itu. Lalu saya mau ceritakan, anugerah Tuhan itu benar. Anugerah Tuhan itu benar. Saya bikin satu lagu rappernya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya karena kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang selalu menghibur diriku selamanya. Bapak Ibu Saudara, firman di Mazmur 23 itu digenapi. Ayat 456. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya nggak bisa apa, tergeletak, tidak berdaya. Tapi kuasa Tuhan di firman ini digenapi. Amin. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu kata Paulus, bahwa Yesus bersabda kepada Paulus. Kenapa? Paulus punya duri dalam daging. Saya juga punya duri dalam daging. Saya lemah, gak bisa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, anak saya minum susu hari 1 kotak gede yang 750 gram itu ya, itu 3 hari kelar. Saking kuat minumnya. Dan itu harganya 200.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya cuma menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Tiba-tiba koko saya ini mustahil Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan Tuhan gerakin, itu mustahil. Dan dia tidak pernah, kalau orang di Jakarta masih punya kasih karunia mau memberkati, tapi di Maluku, orang Maluku, koko saya sendiri. Itu kalau bukan Tuhan yang gerakin. Semasa dia sudah menikah, saya ada berkat, saya memberkati 250. Saya dengan sukacita memberkati karena dia sudah punya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dia nggak tahu saya sakit. Dia bilang, adikku sayang, Tuhan gerakin memberkati Anto. Dia transfer 1 juta. Bapak Ibu Saudara, bulan pertama susu aman. 500.000 saya beli susu, 500.000 kasih buat uang pasar Bapak Ibu Saudara. Karena namanya tinggal di mertua nggak enak, amin. Tidak enak. Sekalipun mertua baik, tapi saya sebagai hamba Tuhan tahu diri. Bulan kedua saya udah gak kuat, saya bilang, Ma, saya harus balik. Pak, saya harus balik ke Tangerang. Anto, kamu gak usah mikirin yang lain-lain. Untuk kesembuhanmu, kamu di sini aja, gak apa-apa. Kamu gak usah takut. Bapak Ibu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya saya 4 bulan. Tahu gak? Di 1 bulan pertama, ketika saya sudah dapatkan rema, kebenaranmu, perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu tahu, ketika saya menerima anugerah itu, 1 bulan kemudian saya sudah diundang pelayanan di Medan, di Danau Toba. Bapak Ibu Saudara, mereka nelpon, Anto, kamu di Medan kan, siang gak melayani di 6 gereja di Danau Toba? Saya bilang, saya lompat, siap Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu saya bilang saya sembuh. Karena saya udah kuat, sudah benar-benar kurus, masih kurus banget. Sampai beberapa orang bilang, anak ini badannya kurus banget. Tapi roh, spirit, iman itu bangkit. Bapak Ibu Saudara, ketika saya melayani Tuhan, Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Amin. Jadi anugerah kita akan terima, tapi dibarengi selalu dengan proses. Amin. Selalu dengan proses. Yusuf ngalamin proses. Amin. Yusuf ngalamin proses dulu, wanita Samaria ngalamin proses dulu, baru dia terima anugerah Tuhan. Yang jadi kunci, apakah kita setia ketika kita sedang ada dalam proses itu? Ketika saya dalam kelemahan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya tidak marah sama Tuhan, saya tidak mengutuki Tuhan, tapi saya cuma bersyukur. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru
di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara, ini jadi rema buat saya. Jadi ketika ada kelemahan, ada kekurangan, ada penderitaan, itu tidak mengganggu kasih setia Tuhan atau cinta saya kepada Tuhan. Amin. Dalam kondisi apapun, anugerah Tuhan kalau kita ingat kasih Tuhan luar biasa. Amin. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak berdaya, merasa tidak berharga, merasa ditinggalkan, kecewa, putus asa, tidak ada jalan keluar. Padahal dia lupa kalau kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Kita boleh punya segalanya, tapi ada satu kekosongan dalam diri kita yang harus diisi oleh pencipta kita. Amin. Oleh sebab itu, kita harus terus berhubungan dengan pencipta kita. Anugerah Tuhan memulihkan hidup saya. Anugerah Tuhan membangkitkan iman saya. Ketika saya lagi dalam titik terendah, mengalami kelemahan, mengalami seperti hati gundah gulana, marah, saya cuma ingat kasih Tuhan. Saya cuma ingat kasih Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan melimpah-limpah. Saya percaya apa yang saya alami Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mendengar kesaksian ini, saya percaya iman dan rohmu dibangkitkan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Dan saya percaya apa yang saya alami, anugerah yang saya alami, Bapak Ibu Saudara akan mengalami. Wow, dahsyat banget anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Wow, Tuhan baik. Kalau saya merenungkan dalam hidup saya, Desember kemarin saya kecelakaan. Lalu saya jatuh, kepala saya kena trotoar. Tapi ketika jatuh, saya tuh merasakan tidak ada kesakitan. Malah saya dapat rema, ada kenikmatan dalam sebuah penderitaan atau proses. Kenapa? Karena yang keluar ucapan syukur. Lalu Januari, Bapak Ibu Saudara 14, saya berhari ulang tahun. Lalu terus kami diberkati anak yang kedua. Lalu kemarin 4 hari lalu saya diberkati dengan mobil, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kalau mau dipikir saya tidak punya gaji. Saya sebagai hamba Tuhan hidup benar-benar cuma rock and roll for Jesus, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar saya menerima berkat Tuhan, mobil baru, itu luar biasa. Luar biasa banget. Saya luar biasa, cuma bilang Tuhan. Secara keuangan saya nggak mampu. Hidup saya karena pengalaman saya mau nyaris meninggal beberapa waktu lalu. 9 kali yang saya ceritakan. Lalu Tuhan suruh tinggalkan rumahmu, tinggalkan kendaraanmu. Aku akan bawa kamu ke bangsa-bangsa, ke kota-kota. Bapak Ibu Saudara, hari ini digenapi Tuhan. Tapi baru awal saya percaya. Saya merindukan sebuah mobil. Tidak mampu lah sebagai hamba Tuhan, amin. Tapi anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan mengikutiku, amin. Saya percaya itu, saya percaya. Wah, luar biasa. Saya bilang, wah, dahsyat banget. Tahu nggak? Motor saya aja, saya nggak beli. Ada orang kasih uang 13.500.000, bayarin cash. Saya ngalamin anugerah demi anugerah. Tapi orang-orang yang mengalami anugerah, dia harus setia mengalami proses Tuhan. Dia nggak boleh keluar dari jalurnya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau lagi mengalami kelemahan, lagi mengalami proses, jangan kompromi dengan dosa. Amin. Jangan main-main dengan dosa. Terus setia dengan Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi di balik proses penderitaan yang kita alami, anugerah Tuhan itu suddenly tiba-tiba. Wow, saya bilang luar biasa. Motor dibeliin, anugerah. Mobil, anugerah dari Tuhan. Wow, saya bilang Tuhan, saya meninggalkan semua yang saya punya. Saya cuma fokus melayani Tuhan sampai hari ini. Saya menjaga hidup saya bersama keluarga. Wah, dan saya cuma melihat Tuhan Engkau luar biasa. Dan yang paling terpenting, Tuhan taruh damai sejahtera dalam hidup saya. Saya boleh kelihatan kekurangan, kelihatan sederhana, kelihatan
Simpel-simpel aja, gak megah, gak mewah, semua biasa-biasa aja. Tapi Tuhan taruh sukacita, Tuhan taruh damai sejahtera. Itu adalah anugerah. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Anugerahmu, amin, melimpahiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita. Saya rindu kita memberkati Pak Gembala, Ibu Gembala, bahkan gereja. Kita percaya Tuhan sedang membawa kepada anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan. Bapak kami mengucap syukur, kami percaya ada anugerah khusus yang dialami oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Bahkan secara khusus gereja ini Tuhan, gereja ini hadir karena anugerah Tuhan. Kami percaya kebenaran perkenanan Tuhan ini melimpah-limpah mengikuti sepanjang hidup kami. Khusus Mon Hermon Church Tuhan pakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan membuat kami bertumbuh, anugerah Tuhan membuat kami dipulihkan, dan anugerah Tuhan membuat kami mengerti kasih Bapa. Kami mengucap syukur, bahkan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku katakan cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu, cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu atas hidup pribadimu dan keluargamu. Cukup kasih karunia Tuhan, tidak ada yang lain, hanya kasih karunia Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita itu terus menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita punya waktu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Bagi saksian tadi, mari kita sekali lagi berjanji dengan Tuhan. Bahwa atas anugerahnya lah kita sampai hari ini masih hidup. Maka seluruh hidup kita ini hanyalah untuk Tuhan saja. Maka seluruh
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa
sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. In your ear. We worship you. Terima kasih kemuliaan-Mu Bapa, anugerah-Mu ya Rabba ya Rabba Basarahu ya Rabba kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini membuat saya jatuh berpikir. Di hari-hari ini kita cuma mencari wajah Tuhan, hanya mencari wajah Tuhan saja. Show me your face, Lord. Show me your face, and then curtain my legs.
faiths, Lord. Your power great. To the end, If I can just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. In this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I'm making to the end. If I can just See your face. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berdoa, nikmati hadirat Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Saya percaya dalam hadirat Tuhan Roh Kudus yang menyatakan sesuatu bagi kita, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kami menikmati anugerah Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau puaskan jiwa kami dan roh kami
iman kami bangkit, iman kami bertumbuh. Kami bersyukur ada di dalam acara Praise and Worship Night di tempat ini. Kami percaya Tuhan, acara ini, ibadah ini Tuhan, ini menjadi berkat buat kami dan akan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memberikan persembahan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, amin, kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Amin. Selama-lamanya kita ngalamin anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia. Ya, terima kasih buat udah join ya. Haleluya. Wow, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah join. Next time ajak orangnya satu ajak satu ya. Jadi sama-sama kita nikmati berkat Tuhan di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Mount Charles Sunday Service Januari tanggal 28 ya, ada di sini ya, lebih dekat. Nanti tempat ibadah di tempat ini di Ratu Plaza. Ya, ibadah kita hari Minggu 3 kali ibadah. Nanti hamba-hamba Tuhan yang melayani, Bapak Ibu sudah melihat ibadah pertama ada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Lalu ibadah yang kedua ada Bapak Pendeta Dani Mande. Lalu yang ketiga Pendeta Weni Calvin. Bapak Ibu Saudara, ajak sahabat keluarga. Lalu Bapak Ibu Saudara bisa minta flyer ini kita sebar ya ke teman-teman. Saya percaya hari ini mungkin mereka belum gabung, tapi satu waktu mereka akan sempatkan. Yang penting kita memberi informasi, amin. Puji nama Tuhan. Baik, silakan lanjut. Ya, ibadah kita hari Kamis jam 12 siang di tempat ini. Ibadah 1 jam dan Bapak Ibu Saudara disiapkan snack buat kita. Lalu hari Jumat tepat jam 6 sore di tempat ini juga disiapkan snack. Sama-sama kita nikmati berkat rohani, berkat jasmani di tempat ini, amin. Sama-sama kita bertumbuh di dalam acara Praise Worship Night di tempat ini. Saya percaya seperti Pak Gembala sering katakan, orang yang cancer, yang mandul, yang sakit akan disembuhkan, amin, dalam hadirat Tuhan. Next time banyak orang kita akan terus KKR, kita akan menyembah Tuhan. Dan saya percaya lawatan Tuhan di tempat ini akan digenapi, amin. Kalau dulu sudah terjadi, sekarang dan yang akan datang lebih dahsyat lagi, amin. Bapak Ibu percaya? Siap dalam satu kegerakan, amin. Haleluya. Mulai aja kasih informasi. Oke, lanjut. Oh, haleluya. Jadwal untuk minggu depan hari Jumat, Ibu Rima nanti akan lead worship, lalu akan membagikan kesaksian hidup Bapak Ibu Saudara. Ibu Rima ini luar biasa, dia punya kesaksian kehidupan yang saya bilang rock and roll banget. Makanya Tuhan pakai, amin. Haleluya, ngalamin anugerah yang luar biasa. Jadi kami dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yang dulunya ditolak,
gak dianggap, tapi ketika kita berbalik di jalan Tuhan, kami melihat anugerah itu luar biasa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara juga akan dipakai Tuhan. Bersama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, baik. Oh ya, saya informasikan lagi. Saya masih ingat, gereja kita punya media sosial Bapak Ibu Saudara. Ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Bapak Ibu Saudara bisa add, lalu bisa share. Ya, saya melihat khotbah-khotbah dari Pak Gembala tempat ini punya ciri khas khusus. Haleluya. Selalu fokus kepada Yesus, dan yang keluar ada pengajaran itu terus berjilid. Jadi kita seperti kuliah Bible study. Amin. Saudara bisa nikmati. Saya percaya ada rema yang Tuhan taruh. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Gembala dan semua tim. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Demikian ya. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan berkati. Nanti saya mengundang Pak Gembala akan memberkati kita. Kita katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Saya mengundang kita bangkit berdiri. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan berkatnya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Amin. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai. Amin. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Amin. Ibadah hari Jumat ini kami khususkan, kami buat spesial. Amin. Karena ini adalah ibadah hanya pujian penyembah. Amin. Hanya memuji memuliakan Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala anugerahnya, atas segala hal yang Tuhan telah curahkan atas hidup kami. Raja Daud berkata, apa yang hendak aku balas Tuhan atas segala kebaikan? Saudara, jangan berpikiran kita harus melakukan sesuatu. Tidak. Justru ketika kita diberkati, nikmati berkat Tuhan. Dan itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti juga seorang ibu menyuapi makan anaknya. Ibu itu akan sangat senang ketika anaknya sangat lahap menerima suapan dari dia. Ibunya tidak akan menghardikannya. Engkau rakus, tidak. Engkau comot, tidak. Tapi justru semakin ibu itu menyuapi anaknya, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Hal yang sama juga dengan Tuhan terhadap kita. Ketika Tuhan memberkati kita, nikmati berkat Tuhan. Dan itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan melihat berkatnya itu menyenangkan hati kita, anak-anaknya, anak-anak yang dikasih. Karena itulah bagi kita, mari nikmati berkat Tuhan dan jadikan juga saluran berkat agar banyak orang juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus memuji memuliakan nama. Amin. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan, tambah-tambahkan yang hadir.
agar semakin banyak orang akan memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Jangan izinkan Tuhan ada bangku-bangku yang kosong, tapi izinkan kirim domba-domba-Mu agar setiap bangku, setiap tempat akan penuh, bahkan tidak akan muat lagi. Karena kami harus terus memperbesar tempat ini, terus memperbesar tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Ratu Plaza ini, berkati para pengelolanya. Dan kami percaya di mana anak Tuhan berada, di mana kita memuji Tuhan, tempat itu akan diberkati Tuhan. Amin. Akan dilindungi Tuhan. Karena Tuhan berkenan dimanapun tempat yang meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Berkati setiap kami, berkati juga Pak Anto. Amin. Dengan Ibu Lima Tuhan, pakai beliau berdua Tuhan untuk semakin heran dan dahsyat juga dalam pelayanannya. Berkati pujian penyembahan mereka Tuhan. Amin. Berkati kesaksian mereka. Amin. Agar itu juga menjadi membangkitkan iman oleh orang. Dalam nama Yesus. Karena itu dalam kitab Wahyu dikatakan oleh darah Yesus kita Yes. mengalahkan setan pendawa Yes. manusia, Dalam nama. bahkan juga dengan kesaksian. Amin. Karena itulah kita harus juga bersaksi kepada banyak orang. Amin. Dan kesaksian itu orang akan melihat Amin. Tuhan itu ada, Amin. Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu pasti menolong. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Orang Kristen jangan menghujat pemimpin. Kita bukan dalam posisi hakim. Izinkan Tuhan yang menjamah mereka. Itulah sebabnya kita berdoa. Kita doakan para pemimpin kita. Kami doakan Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan beserta keluarganya, agar mereka semuanya sehat, anak, cucu, mantu semua diberkati, dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Diberkati juga semua jajaran menteri Tuhan. Berkati para pemimpin daerah semua Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk tahun ini, tahun 2024, tahun pemilu, tahun pileg Tuhan. Ini adalah pesta demokrasi, bukan perang demokrasi. Itulah sebabnya bangsa Indonesia akan penuh dengan sukacita memilih para pemimpin mereka, sehingga terpilih pemimpin yang punya hati untuk bangsa ini, terpilih anggota dewan yang punya hati untuk bangsa ini, sehingga bangsa kami menjadi negara yang maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan sebentar kami akan akhiri pada kami. Setiap kami juga ingin peroleh berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari Bapak Ibu, sekarang kita bangkit diri semua, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Let the poor say I am rich.